Ya. Oh ya, tim tim tadi yang tim 6 ya? Tadi waktunya kurang ya tadi ya, Mas, ya? Tadi waktunya untuk tim 6, 8 8 menit menit 20. 20 detik. Iya. Ya, ya. Nanti dimaksimalkan ya sampai 10 ya. 9 sekian lah gitu. Hampir 10 ya. Oke, Masih Pak. ada 1 menit itu Anda bisa menjelaskan lagi. Ya. Oke, dan terima kasih untuk tim Kacin, tim 6. Selanjutnya ada tim 11, Pak. Tim 11 ini dengan sebentar. Tim 11 Nah, 11 adalah Smart Cleaner Nano Copper, filter udara antiviral SARS-CoV-2 portable sebagai solusi preventif dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Di sini dapat diakses di 15 dan ini adalah laporan akhirnya. Baik, untuk tim KC11, Mas Fahmi, monggo Mas. Ya, hadir. Yep. Untuk tim lengkap, Mas? Untuk tim ada yang izin 1, sedang melakukan running TA soalnya. Baik. Oke, tes. Ini sheet berapa ya, Mas Sakti? Mohon maaf Pak, sheet 5 Pak. 5 ya, oke. Oke Pak. Oke, Smart Cleaner ya. Baik, Dede bisa share screen PPT yang baru. Sudah siap. Ini mohon maaf, laptop teman saya tiba-tiba ada problem, Pak. Saya konfirmasi lagi. Ya. Mohon maaf ya Pak, sebentar. Dari temannya yang lain Mas, apakah bisa menggantikan? Oh iya, Mas Sakti. Halo, Mas Sakti. Pak. Ya. Mungkin nanti bisa diingatin ya ke kawan-kawan itu untuk melakukan testing ya. Jadi latihan juga kalian testingnya gimana gitu. Jadi mungkin salah satu memimpin gitu untuk tes slide-nya. Kalau Anda pakai video juga Anda harus pastikan videonya jalan misalnya gitu. Kemudian tes suara dari masing-masing peserta ini SOP-nya dibuat sama aja semuanya harus begitu gitu Mas. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ini juga baru pertama untuk simulasi Pak, karena kemarin upload poster dan waran-waran lainnya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Udah masuk belum? Sudah terlihat. Aku ini ya slide share, slide show. Udah masuk. Sudah, share scroll-nya belum? Oke, bentar. Menunjukkan penambahan ekstra konsen. Ya Allah, malam.
Apakah sudah? Ya, sudah slideshow. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya untuk memulai presentasi kami pada hari ini. Indonesia, kasus pasien terjangkit COVID-19 sempat mengalami lonjakan, mencapai 60.000 kasus pada periode bulan Juli dan mulai mengalami tren penurunan sebesar 92% pada bulan Oktober. Akan tetapi, virus COVID-19 terus mengalami mutasi. Salah satunya adalah varian Delta. Mutasi-mutasi ini Pak kopi ini. Kalau R-nya di bawah 0,05, kalau R-nya di bawah 0,05 itu ada yang lain yang ketemunya 4,37. Oh, hilang. Sebentar, Pak. Sinyalnya. Mohon maaf Pak, ini karena sinyalnya buruk Pak di Iya, kamar ya. sinyalnya itu. Siapa? Kami ya? Oh, ya. Oke, Deden dimulai dari awalnya slide-nya. Oke, baik Pak, mohon maaf atas gangguannya. Izin mulai kembali Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya untuk memulai presentasi kami pada hari ini. Di Indonesia, kasus pasien terjangkit COVID-19 sempat mengalami lonjakan, mencapai 60.000 kasus pada periode bulan Juli, dan mulai mengalami tren penurunan sebesar 92% pada bulan Oktober. Akan tetapi, virus COVID-19 terus mengalami mutasi, salah satunya adalah varian Delta. Mutasi-mutasi ini akan berakibat pada tingkat efikasi vaksin yang terus menurun. Lantas, apakah langkah preventif yang efektif dan inovatif dalam mencegah terjadinya gelombang pandemi baru COVID-19? Saat ini, tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam ruangan tertutup adalah air purifier. Air purifier bekerja dengan cara membersihkan dan menyaring debu, polusi, serta berbagai kuman dan virus dari udara. Air purifier biasanya menggunakan filter HEPA yang dapat menyaring sampai dengan 0,3 mikrometer dan filter UPA yang menyaring 0,1 mikrometer. Filter tersebut memiliki berbagai kekurangan, yaitu tidak efektif dalam menyaring virus yang berukuran nano dan tidak memiliki kemampuan antivirus untuk mensterilisasikan bakteri dan virus. Teknologi antiviral dalam air purifier yang berkembang saat ini adalah AG nanopartikel yang dikombinasikan dengan sinar UV. Akan tetapi, teknologi ini masih memiliki kekurangan, yaitu harga teknologi yang mahal serta konsumsi energi listrik yang besar. Saat ini terdapat berbagai pengembangan teknologi nanopartikel yang memiliki kemampuan antiviral COVID-19. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, CuO memiliki kelebihan dibandingkan nanopartikel lainnya, seperti dapat mengaktifasi virus tanpa sinar UV, kemampuan antiviral yang tinggi mencapai 99,9%, serta harga biaya yang lebih murah dibandingkan nanopartikel logam yang lain. Kami menginovasikan sebuah filter dengan menggabungkan filter HEPA dan filter karbon fabrik yang diinfuskan nanopartikel tembaga, di mana telah terbukti memiliki kemampuan menginaktivasi virus dan bakteri melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme fotokatalitik dan mekanisme kontak killing. Neltje van der Meulen pada penelitiannya membuktikan bahwa nanopartikel tembaga memiliki kemampuan menangkap dan menginaktivasi virus SARS-CoV-2 dalam kurun waktu 4 jam. Berdasarkan kemampuan tembaga yang dapat membunuh virus SARS-CoV-2, kami dengan bangga menciptakan sebuah inovasi teknologi bernama Smart Cleaner Nanocopper
filter udara antiviral SARS-CoV-2 sebagai solusi preventif dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Pada kegiatan ini, tim kami diketuai oleh Ahmad Fahmi Prakoso dengan anggota Fazafi Zulma'ruf, M. Farhan Herdiansyah, Deden Eko Yono, dan Taras Kinovievo Dayana Rosa. Dan kami juga dibimbing oleh Bu Azadiah Pramata, ST, MTM, PhD, yang memiliki keahlian dalam bidang nanoteknologi. Konsep filter dari Smart Pinner Nanocopper bekerja dengan cara filter HEPA sebagai filter utama untuk menyaring partikulat-partikulat yang ada di udara. Kemudian selanjutnya, filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga akan berperan untuk menyaring dan menginaktivasi virus dan bakteri sehingga output yang keluar merupakan udara bersih. Adapun cara kerja dari Smart Pinner Nanocopper sendiri ya ini udara. Adapun ada proses pembuatan Smart Pinner Nanocopper sendiri terdiri atas pembuatan filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga dengan CuO di mana ada beberapa tahap yaitu pre-treatment, exhaustion stage, fixation stage, neutralization stage, dan range of stage. Kemudian ada pembuatan Smart Pinner Nanocopper, lanjutkan dengan pengujian Smart Pinner Nanocopper yang terdiri atas kinerja sistem, kinerja filter udara, dan kapasitas penghisapan udara. Apabila pengujian adalah standar, maka dilakukan dengan analisis data dan akhir dengan pembuatan laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Adapun cara kerja dari Smart Pinner Nanocopper sendiri, yakni udara masuk akan dihisap oleh fan blower, di mana dari udara yang masuk tersebut akan dilakukan proses filtrasi oleh HEPA filter dan filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga, di mana HEPA filter berfungsi untuk menyaring debu, virus, dan bakteri, dan akan dilanjutkan dengan filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga yang akan menginaktivasi virus dan bakteri, di mana hasil filter udara nanti akan dibaca oleh sistem yang terdiri atas real-time air quality oleh sistem yaitu air quality meter, di mana nanti yang tergabung dengan electrical system, yang mana hasilnya nanti akan berada di panel button ditunjukkan dengan real-time display dan real-time air quality sensor, di mana dalam panel button juga terdiri atas beberapa fitur yaitu speed adjustment untuk mengatur kecepatan fan blower. Adapun masa penggunaan filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga sendiri ini berdasarkan perhitungan ketahanan filter HEPA yaitu sebanyak 5,4 bulan atau 166 hari dengan kemampuan menghisap konsentrasi udara di filter yaitu sekitar 152,67 mikrogram per meter kubik. Kemudian untuk ketahanan filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga sendiri dapat digunakan kembali sebanyak 30 kali pencucian. Setelah penggunaan 30 kali pencucian, maka tingkat efektivitas filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga akan menurun sebagai antiviral untuk virus SARS-CoV-2. Berdasarkan hasil pengujian virus, didapatkan bahwa filter cotton fabric infused nanopartikel tembaga efektif untuk menginaktivasi virus yaitu sekitar 4 jam dengan antiviral activity rate sebesar 99,99% dalam waktu 4 jam. Pada pengujian sistem alat dapat dilihat pada gambar sebelah kanan bahwa indikator sensor dan rangkaian Arduino berjalan dengan baik yang ditandai dengan adanya perubahan nilai kualitas udara secara real time pada LCD. Next. Pengujian kualitas udara dilakukan dengan 3 indikator uji dan 3 kali pengulangan menunjukkan nilai bahwa PM2,5 mengalami penurunan sebesar 98,5% pada ruangan 22,5 meter kubik dan 92,3% pada ruangan 126 meter kubik. Untuk indikator uji HCHO mengalami penurunan sebesar 45,29% pada ruangan 22,5 meter kubik dan 77,9% pada ruangan 126 meter kubik. Dan terakhir, untuk indikator TVOC mengalami penurunan sebesar 77,8% pada ruangan 22,5 meter kubik dan 77,45% pada ruangan 126 meter kubik. Ketiga indikator uji telah memenuhi persyaratan kualitas udara menurut WHO, yaitu termasuk kategori baik. Pengujian kapasitas udara dilakukan menggunakan alat bantu anemometer menunjukkan data kecepatan udara yang masuk dan keluar lalu diolah ke dalam perhitungan kapasitas udara. Kapasitas udara didapat sebesar 1.814 TMH.
di mana nilai tersebut menunjukkan kemampuan kapasitas filter yang besar. Data CMH digunakan kembali ke dalam perhitungan sirkulasi udara. Hasil perhitungan menunjukkan nilai ACH pada kedua ruangan bernilai di atas 10, di mana telah memenuhi standar minimum sterilisasi ruangan. Kapasitas maksimum smart cleaner nanocopper dalam memfiltrasi ruangan dengan ACH 10 didapat capai 181,48 meter kubik. Nilai tersebut didapati cukup besar dengan perkiraan mampu memfiltrasi ukuran ruangan sebesar 7,7 kali 7,7 kali 3 meter. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, smart cleaner nanocopper dengan kemampuan antiviral dapat bekerja secara optimal dan memenuhi standar pengujian, yaitu yang pertama filter tahan lama, yang kedua inaktivasi virus SARS-CoV-2 dengan efektivitas 99,9% dalam kurun waktu 4 jam, yang ketiga sistem alat dapat bekerja dengan baik, yang keempat kualitas udara memenuhi standar WHO. Keunggulan produk kami dibandingkan produk berteknologi agi nanopartikel dengan sinar UV yang telah beredar di pasaran adalah listrik yang digunakan jauh lebih baik, lebih hemat, dapat bekerja pada cahaya apapun ataupun tidak ada cahaya. Berdasarkan komparasi harga produk, alat kami memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dengan kapasitas udara yang lebih besar. Alat yang telah kami buat memiliki beberapa potensi hasil, diantaranya artikel ilmiah. Teknologi yang diterapkan dalam alat kami memiliki novelty yang tinggi sehingga memenuhi standar dalam publikasi ilmiah, standar kesehatan ruangan, di mana alat kami bisa menjadikan standar kesehatan ruangan sebagai alat sterilisasi untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, komersialisasi alat, di mana alat kami telah mencapai TKT 7, di mana telah terbentuk prototipe yang berfungsi dengan baik pada lingkungan sebenarnya sehingga membuka peluang dalam komersialisasi alat. Filter antiviral, filter yang kami gunakan memiliki aktivitas antiviral dan antibakteri yang dapat menyempurnakan kekurangan filter HEPA dan ULPA. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam alat ini merupakan komoditas lokal yang sering ditemui seperti kayu dan rotan. Hal ini membuka peluang dalam pembuatan alat yang berkolaborasi dengan UMKM baik dari penggunaan komoditas lokal dan masyarakat. Kami melakukan analisis kelayakan ekonomi terhadap realisasi smart cleaner nanocopper. Biaya investasi yang diperlukan dalam alat adalah 1 miliar dengan total biaya produksi per tahun sebesar 13 miliar. HPP produk dijual dengan harga 7,3 juta rupiah dan didapati nilai NPV sebesar 13 miliar, IRR 97,6%, BP 1,5 tahun, dan BCR bernilai 1. Hasil ini menunjukkan potensi komersialisasi yang tinggi dari smart cleaner nanocopper. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Harapan kami, smart cleaner nanocopper dapat menjadi sebuah solusi dalam menangani permasalahan yang ada saat ini dan ikut berpartisipasi dalam mewujudnya new normal di Indonesia. Research mean that you don't know, but you are willing to find out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya 9 menit 45 detik. Dan kalau misal tadi dihitung untuk yang waktu pertama itu sepertinya lebih dari 10 menit. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Slamet. Oke, baik, terima kasih Mas Sakti. Selamat Mas Fahmi, Mas Farhan, Mas Fazafi, Mas Taras, Deden ya. Oke, 5 orang nih, ganteng-ganteng semua. Baik, bagus tadi, menarik ya, ini topiknya up to date, sesuai dengan kekinian sekali, yaitu pandemi, termasuk persiapan new normal ya. Nah, ada hal yang ingin saya konfirmasi ya. Tadi kalau masalah teknis, oke lah, nanti silahkan diselesaikan ya, mungkin sinyal atau transisi, tapi ketika sinyalnya udah bagus, tadi udah oke, udah lancar gitu ya. Oke, kemudian tadi Anda mengangkat topik utamanya itu kan kaitannya dengan antiviral ya, antiviral COVID ya. Nah, apakah tadi Anda sudah menyampaikan pengujiannya itu, apakah ada pengujian khusus tentang bagaimana air purifier ini bisa
menangkap virus atau menjadi antivirus COVID, khusus yang COVID-nya. Ya, silakan Mas. Baik Pak, izinkan saya menjawab. Jadi untuk berdasarkan dari Netsche van der Malen tahun 2020 bahwa Kaper dapat membunuh virus SARS-CoV-2 dalam waktu 4 jam saja. Akan tetapi untuk langsung penggunaan alatnya belum ada pengujian dikarenakan biaya yang cukup mahal untuk membeli virusnya serta pengujian di laboratoriumnya Pak, seperti itu. Oke, ya. Jadi ini Anda merujuk penelitian orang si siapa itu Mas? Dermalen ya. Iya Pak, Dermalen Van der ini. Malen. Ya, Van der Malen ini bahwa apa itu Mas? Bahannya ya, kopernya ya. Iya Pak, penggunaan kaper nanopartikel tembaga itu bisa membunuh dalam waktu 4 jam ya, 4 jam. Oke. Nah, baik. Bagaimana Anda menjelaskan atau memastikan bahwa kondisi alat yang Anda buat itu sama dengan kondisi yang dilakukan oleh atau dilaporkan oleh Van der Malen ini. Sehingga Anda kemudian bisa meskipun belum melakukan langsung, tapi Anda bisa merujuk itu gitu loh. Bagaimana Anda memastikan itu, Mas? Baik Pak, izinkan saya menjawab. Jadi berdasarkan mekanisme dari filter kami bahwa kami menggunakan filter cotton fabric berukuran nano, di mana telah diinfuskan nanopartikel tembaga di dalamnya. Dengan ukuran virus dan bakteri yang berukuran nano dan mikro, itu akan tertempel pada filter nanofiber, yang dimana akan diinaktivasi oleh nanopartikel tembaga ini, Pak, seperti itu. Kalau air purifier yang ada sekarang menggunakan tembaga belum pernah ada, Mas. Saat ini yang beredar menggunakan AG, Pak. AG menggunakan dengan sinar UV. Iya. Padahal risetnya sudah ada ya, tahun 2020 ini. Riset orang menggunakan nanopartikel, Cooper, nanopartikel dari bahan tembaga itu sudah ada tahun 2020. Untuk air purifier atau untuk masker, Pak? Ya, yang ini yang dirujuk ini kan 2020 ya? Oh iya Pak. Jadi untuk yang riset ini itu jadi pengujian dalam bentuk sebuah coating seperti itu Pak. Jadi di mana nanti virusnya itu diletakkan di atas coating tembaga ini. Ya. Dan dengan mekanisme yang sama, dengan mekanisme penempelan, maka kami berasumsi bahwa akan terjadi hal yang sama seperti pengujian Van der Malen ini, Pak. Ya, oke. Maksud saya ini biasanya ada hal di sini, Mas. Jadi ini kan risetnya udah dilakukan di tahun 2020 nih. Dia sudah menguji pakai coating tembaga ya, nano tembaga. Kemudian kalau menurut dia ini efektif, yaitu 4 jam bisa membunuh virus COVID gitu. Nah, saya hanya ingin penguatan lagi bahwa belum pernah, karena kan yang Anda ingin klaim itu kan tentang ini, penggunaan ini kan ya, penggunaan nano dari tembaga itu. Nah ini, karena ini risetnya udah 2020, apakah benar betul-betul bahwa kalau belum ada yang mengimplementasikan di purifier gitu loh, di air purifier gitu. Biasanya kan cepat ya kalau seperti itu ya. Baik Pak, untuk implementasi dari tembaga ini sendiri, dari hasil riset kami sudah teratur bahwa pengimplementasiannya masih pada masker,
Terus lalu pada coating, akan tetapi pada air purifier masih belum Pak. Masih menggunakan agen nanopartikel dengan sinar UV. Oke. Jadi masih terbatas pada coating dan masker saja Pak. Baik. Ya, oke. Baik, nggak apa-apa. Nanti mungkin coba di ini ya Mas ya, tadi Anda kan sudah bagus tuh di depan menerangkan tentang air purifier yang ada tadi ya, air purifier yang ada. Kemudian saya berpikir coba nanti kalau silahkan nanti ini saran saya nanti coba didiskusi lagi. Ketika tadi Anda menyampaikan air purifier yang telah ada tadi kan, ada pakai HEPA dan lain sebagainya dengan kelemahan itu. Kemudian ini kan ada risetnya ini yang punya potensi ini ya, punya potensi ini. Mungkin bisa ditambahkan saja bahwa ini sebetulnya penggunaan nanopartikel untuk antiviral yang COVID itu sudah ada tadi. Anda nyebutnya di masker ya Mas ya, di masker dan di Coating Pak. Di coating ya. Oke lah. Tapi yang untuk purifier ini memang belum ada. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di slide depan saja ya tadi. Nampaknya belum ya tadi ya, belum ada ya gitu ya. Iya Pak, belum dispesifikan seperti. Belum spesifik ya, karena orang pasti kemungkinan seperti tadi kayak saya ini logika umumnya itu ini kalau sudah ada 2020 yang riset gitu ya, ini pasti sudah cepat nih. Berarti kan sekarang 2021 sudah sudah akhir. Cuma kalian dulu kan buat proposal juga mungkin masih awal-awal ya. Jadi kita ingin pastikan lagi bahwa memang Anda menguatkan lagi bahwa riset yang di 2020 ini memang belum pernah diaplikasikan di air purifier gitu Mas. Ya, itu aja sih. Ya, nanti biar semakin kuat. Tadi sudah disampaikan, tapi ada penguatan tambahan di situ ya. Oke. Itu tadi tentang pengujian ya. Tadi sudah bagus, banyak dirujuk pengujiannya juga sudah lengkap. Tadi sudah menggunakan standar-standar yang tadi sudah disampaikan untuk standar kualitas udara ya. Tadi sudah disampaikan juga ya. Oke, mungkin saya banyak fokusnya di situ tadi Mas ya, kan biar makin kuat lagi tadi tentang keunikannya. Apakah ada yang lain Mas yang sampaikan? Baik Pak, saya ingin bertanya Pak untuk tadi slide yang ketika presentasi apakah menurut Bapak sudah alurnya sudah bagus atau masukan Bapak ada lagi mengenai dari slide-nya Pak? Ya, saya lihat alurnya sudah bagus. Paling tadi aja kalau nanti mau ditambah tadi usulan saya tentang tambahan sedikit saja yaitu ya tentang penggunaan aplikasi dari riset yang sudah ada ini. Tadi disebut di depan nggak ya ini Mas ya? Saya lupa tadi. Van Dorelman ini sudah disebut di depan belum ya? Oh sudah Pak, sudah dituliskan citasinya. Sudah ditulis citasinya, hanya tadi untuk penguatan bahwa itu kan tadi ada dari potensi ya untuk aplikasi di masker sudah ada, kemudian di masker sudah ada, tapi kalau di purifier itu belum ada, itu aja ya. Itu nanti pastikan itu sudah di highlight biar makin kuat. Kemudian tadi alatnya sudah dibuat, oke, sudah diuji ya, itu yang paling bagus. Anda tadi sudah menyampaikan keberlanjutan belum ya? Sudah ya? Keberlanjutannya kami baru menggunakan ini saja Pak, analisis ekonomi saja. Oke. Ada sesuatu yang lain? Ada rencana lain? Kalau analisis ekonomi itu mungkin lebih banyak ke potensi ya. Potensi manfaat. Mungkin ada nggak ide keberlanjutanmu apa agar sesuatu ini idemu itu akhirnya mungkin kemungkinan akan muncul begini, apakah alatmu itu sudah bisa dipakai sekarang? Itu
secara langsung sudah bisa belum? Baik Pak, jadi untuk saat ini alat kami sudah mencapai TKT 7 Pak, di mana sudah ada model prototipe-nya dan serta bisa di lingkungan sebenarnya sudah sesuai. Dan nantinya kami ingin mengembangkan lebih lanjut lagi dengan fitur-fitur lainnya dan inginnya kami membuat sebuah startup Pak, dan nantinya bisa bekerja dengan berbagai macam UMKM dalam penyediaan komoditas ataupun pembuatan alatnya seperti itu. Berarti untuk saat tersebut akan lebih baik ditambahkan ya Pak? Ya, berarti ini alatnya sudah nggak perlu ada improvement lagi, sudah ready. Sudah Pak, dan untuk memastikannya lagi perlu ditambahkan ini Pak, standarisasi sertifikasi seperti itu sih. Standarisasi apa Mas? Membutuhkan sertifikasi standar seperti itu Pak, agar meyakinkan konsumen. Ya, bahwa SNI gitu ya misalnya ya. Iya Pak, ya, kami belum sampai sana. Ya. Nah, itu bagus nanti disampaikan. Jadi di aspek keberlanjutan, salah satu poin pentingnya itu kan keberlanjutan ya. Jadi keberlanjutan itu artinya dari prototype yang sudah ada. Kalau nanti Anda bilang prototype itu biasanya masih lab scale Mas ya. Kalau Anda bilang prototype itu skalanya masih lab tuh. Nah, mungkin apakah ini sudah ukuran-ukurannya sudah Anda desain memang ini ready? Iya Pak, untuk ukurannya malah lebih besar sih Pak, karena jangkauan ruangannya kan jauh lebih besar. Oke. Nah, ya jadi nggak apa-apa nanti ditambahkan mungkin satu slide saja cukup ya. Bisa satu slide saja cukup ya untuk keberlanjutan itu bagaimana bahwa akhirnya produk ini sudah bisa untuk kita, tadi kamu sampaikan kan sudah bisa untuk bisa diproduksi ya sebetulnya ya. Kalau diproduksi nanti kerjasama dengan mungkin apa kalian bisa sebutkan kalau mau ini diproduksi ini sudah oke dari segi teknologi, mau diproduksi kerjasama dengan siapa misalnya begitu ya. Tadi kalau perkiraan harga kalian kan sudah ada tadi ya. Nah itu saya rasa bagus begitu. Ya. Oke Mas. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Oke, baik, sip, bagus. Satu pesan nih. Tadi kayaknya kok yang ngomong cuma Fahmi aja. Ya, nanti pastikan ya, pastikan nanti karena ini 5 orang, jadi pastikan nanti bisa ketika tanya jawab itu semuanya ikut kontribusi ya. Silahkan nanti pakai pembagian atau tapi kalau pakai pembagian seperti tadi ya, yang tadi saya pesan di kawan Anda sebelumnya. Mungkin pertanyaan tidak semua materi yang dibagi ke 5 orang Anda itu tidak semuanya ditanyakan kan gitu ya. Nah itu maka kalian nanti harus pinter-pinter tetap ada semuanya itu speak up gitu ya. Ada salah satu itu tetap entah bagian apa nambahin sedikit atau apa itu jadi lihat nanti itu apa itu ya kalian kompak banget gitu loh memahami semua gitu ya. Masih mudah dibagi-bagi, expertnya masing-masing, tapi semuanya itu bisa paham gitu. Kesannya begitu ya. Oke, ya bagus ya. Fahmi ya, dan kawan-kawan ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fahmi dan tim untuk presentasinya dan terima kasih Pak Selamat atas masukannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tim KC12 Mas Arkilaus, apakah standby di sini ya sama Mbak Dian Permana? Oh ya, hadir. Apakah suara saya terdengar, Gi? Oke, terdengar. Apakah sudah lengkap? Ini yang satu sedang melakukan asistensi AI sih, Mas. Mungkin bisa dimodulkan sama saya dan Mas Arkilaus dulu. Baik, mungkin bisa dilakukan kegiatan paralel ya untuk ini. Mohon maaf sebelumnya Pak, bila tidak lengkap. Dan untuk tim ini adalah tim dengan judul rancangan bangun penyaring air tercemar mikroplastik berbasis bulk acoustic wave. Dengan dosen pendamping di sini ada Pak Dani. Permisi Pak Dani. Pak Dani ya. Baik, untuk waktu dan tempat, maaf sebelumnya, untuk penilaian dapat dilakukan pada sheet 6. Di sini juga sudah ada laporan akhirnya dan juga judulnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat saya sampaikan ke tim KC12. Baik, terima kasih Mas.
Wijaya. Selamat siang, Bapak dosen yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim PKMKC Institut Teknologi 10 November. Pertambahan sampah plastik di bumi merupakan masalah global yang sangat membutuhkan perhatian. Tahukah kita, Indonesia sendiri merupakan negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika dan Asosiasi Industri Plastik Indonesia, sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik mencemari laut Indonesia. Sampah plastik di lautan dapat mengalami degradasi melalui tekanan mekanis, fisikis, dan biologis karena beberapa faktor seperti dari panas, gelombang, sinar ultraviolet, serta peran bakteri, sehingga nantinya plastik akan terdegradasi menjadi partikel yang kurang dari 5 mm atau yang biasa kita kenal dengan mikroplastik. Mikroplastik yang berada di lautan Indonesia akan terbawa arus laut dan terkumpul di daerah konvergensi subtropis, sehingga diperkirakan pada tahun 2030 jumlah mikroplastik di daerah konvergensi subtropis akan meningkat sebanyak 2 kali lipat, serta meningkat 4 kali lipat pada tahun 2060 nantinya. Diketahui polutan mikroplastik juga mampu mengkontaminasi rantai makanan di laut, sehingga tidak jarang ditemukan kandungan mikroplastik pada seafood, dan apabila dikonsumsi akan berbahaya pada kesehatan manusia seperti timbulnya iritasi, gangguan pernapasan dan pencernaan, gangguan jantung dan pembuluh darah, serta juga dapat menyebabkan kanker. Namun, sampai saat ini masih belum ada upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah mikroplastik. Penanggulangan masih pada tahap pencegahan agar sampah plastik tidak mencemari lautan. Adapun beberapa teknologi yang sudah ada untuk upaya penyaringan mikroplastik, diantaranya ada wastewater treatment plants, tetapi belum mampu untuk menyaring mikroplastik jenis fiber, filter polikarbonat yang hanya memiliki efisiensi rendah, filter nilon yang hanya mampu menyaring mikroplastik jenis fiber, serta ada gold coat polikarbonat yang hanya mampu mendeteksi mikroplastik tanpa melakukan filter. Semua teknologi ini masih menggunakan penyaring mekanis yang mempunyai pori lebih kecil dari mikroplastik, sehingga dalam penggunaannya masih dibutuhkan pembersihan berkala penyaring yang digunakan pada alat. Berdasarkan kekurangan tersebut, maka kami Arkilaus, Berliana, Laila, dan Dian di bawah bimbingan Dr. Dani Arifianto mengusulkan rancang bangun alat penyaring air tercemar mikroplastik berbasis Brooke Acoustic Wave. Adapun luaran yang telah kami hasilkan, pertama ada purwarupa yang menerapkan acoustophoretic force, ada laporan kemajuan dan laporan akhir yang menjelaskan final dari pengerjaan PKM, dan kami juga telah mengumpulkan artikel ilmiah dengan judul Using Brooke Acoustic Wave or Filtering Microplastic on Polluted Water, di mana sebelumnya abstrak kami sudah diterima pada seminar internasional yang diadakan oleh Acoustical Society of America. Metode pelaksanaan dalam pembuatan alat, pertama terdapat tahapan studi literatur dengan pencarian artikel ilmiah menggunakan keyword mikroplastik dan acoustophoretic, dan didapatkan 62 artikel yang setelahnya dilakukan screening dengan seleksi duplikasi, kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga terdapat 23 artikel yang masuk dalam review. Pada dasarnya penerapan acoustophoretic probe sudah dilakukan oleh beberapa penelitian. Penelitian oleh Garbin memiliki ukuran alat 24 x 8 mm yang merupakan alat single channel dengan satu piezoelektrik. Selanjutnya ada Kandemir yang memiliki ukuran alat 70 x 42 mm dengan sistem saluran yang berkelok-kelok. Lalu ada Akiyama yang memiliki ukuran 707 x 505 mikrometer, sehingga dari penelitian yang sudah ada dapat kita ketahui acoustophoretic force masih diimplementasikan pada microchannel yang menggunakan chip pada skala nano. Kami mengadopsi acoustophoretic force pada alat dengan skala yang lebih besar. Diketahui acoustophoretic force adalah proses manipulasi gerak partikel dengan memanfaatkan gaya akustik. Acoustophoretic force yang dialami oleh sebuah partikel dipengaruhi oleh panjang gelombang suara, jarak dari speaker pada bagian tengah saluran, dan besar C dari kompresibilitas dan densitas partikel. Partikel yang terpapar gelombang berdiri akustik dari acoustophoretic force akan didorong ke not tekanan atau anti-not. Dalam pelaksanaan pembuatan alat dilakukan dengan persentase 60% pengerjaan daring dan 40% pengerjaan luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Alat kami mempunyai komponen diantaranya ada adaptor, pompa untuk memompa suspensi masuk ke saluran pipa akrilik, modul amplifier, speaker untuk membangkitkan acoustophoretic force, dan saluran 3 channel pipa akrilik. Prinsip kerja alat,
yaitu ketika frekuensi speaker diaktifkan, maka akan ada acoustic force yang bekerja. Nantinya semakin dekat dengan sumber, acoustic force yang bekerja akan semakin besar ditandai dengan semakin terangnya warna. Maka akibat gaya tekan dari kanan kiri ini, mikroplastik yang tersebar akan terkumpul dan difokuskan pada bagian tengah saluran. Dalam proses pembuatannya, kami menghasilkan dua purwarupa, di mana pada purwarupa pertama yang selanjutnya kami sebut Gen 1 mempunyai spesifikasi berupa dimensi sebesar 92 kali 50 kali 9 cm, dua speaker tweeter dengan rentang frekuensi 3.500 sampai 20.000 Hz, diameter pipa akrilik sebesar 6 mm dan debit air dari pompa sebesar 46,67 liter per jam. Gen 1 menggunakan speaker tweeter untuk membangkitkan acoustic force pada frekuensi 2000 Hz. Diketahui Gen 1 ini mempunyai efisiensi tertinggi yaitu sebesar 56% untuk menyaring mikroplastik jenis LDPE. Dari evaluasi, efisiensi Gen 1 dapat ditingkatkan dengan perancangan purwarupa 2 yang selanjutnya disebut dengan Gen 2. Gen 2 mempunyai spesifikasi yaitu dimensi sebesar 50 kali 50 kali 20 cm dengan pemakaian speaker full range yang mempunyai rentang frekuensi 100 sampai 200 Hz. Pas lihat Diameter ini itu pipa kan berarti akrilik bisa mahasiswa gitu. air 150 Padahal ini kan penulis liter keempat. per jam. Untuk Penulis meningkatkan keempat. Nah, efisiensi, yang kamu tangkap berarti penulis akhir. menggantikan speaker Twitter sebab mampu mengeluarkan hingga 90% bilang nada tanpa memerlukan tambahan komponen. Perubahan pipa dan debit air pada Gen 2 kok sudah datang susah Bang. Perubahan pipa pada debit air pada Gen 2 mengikuti perubahan dari diameter speaker. Diketahui Gen 2 dengan membangkitkan speaker full range pada frekuensi 5733 Hz mampu memfilter mikroplastik dengan efisiensi 69% untuk mikroplastik jenis low density polyethylene berbentuk serpihan, efisiensi 60% untuk mikroplastik berjenis polipropilen berbentuk manik-manik, dan efisiensi 56% untuk mikroplastik berjenis fiber dalam bentuk fiber. Dengan ini diketahui Gen 2 mampu untuk menyaring semua jenis mikroplastik dengan berbagai bentuk. Pengujian alat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, alat dihidupkan dengan listrik oleh adaptor. Kedua, suspensi yang mengandung mikroplastik ditampung yang nantinya difilter oleh alat. Ketiga, frekuensi speaker diaktifkan untuk membangkitkan acoustic force. Keempat, suspensi dipompa untuk dialirkan pada pipa alat yang nantinya akan didapatkan hasil saringan berupa air yang bebas dari mikroplastik, di mana partikel mikroplastik akan terkumpul pada bagian tengah saluran dari 3 channel, sehingga air keluaran dari kanan kiri saluran sudah bersih dari mikroplastik. Dibandingkan dengan purwarupa Akiyama yang masih menggunakan skala laboratorium dengan ukuran mikro, alat kami sudah dapat menyaring suspensi dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga mempunyai potensi untuk diimplementasikan secara langsung dalam mengatasi masalah mikroplastik, di mana mempunyai rata-rata efisiensi sebesar 62% untuk menyaring semua jenis mikroplastik dengan berbagai bentuk. Dalam penggunaannya, alat kami mempunyai keunggulan dari filter mikroplastik yang sudah ada. Di antaranya dapat menyaring semua jenis mikroplastik dalam berbagai bentuk, tanpa perlu pembersihan berkala sebab tidak lagi menggunakan filter mekanis, sehingga mudah dalam perawatannya dan tahan lama, serta berpotensi besar untuk diimplementasikan secara langsung di laut dalam menangani masalah pencemaran mikroplastik di Indonesia. Ketercapaian purwarupa telah memenuhi tingkat kesiapan teknologi 4, di mana telah dilakukan tes komponen secara terpisah pada protolab teknologi skala lab telah dibuat. Alat kami juga berpotensi untuk permohonan paten, di mana saat ini sudah ada draft deskripsi dari alat dan formulir pendaftaran paten yang siap diajukan kepada Transfer Teknologi Office ITS untuk HKI. Dalam potensi pengembangan di lautan, kami mengambil referensi yaitu di Ocean Cleanup sebagai lembaga non-profit yang membersihkan sampah plastik di lautan agar tidak terdegradasi menjadi mikroplastik yang berbahaya. Nantinya, ketika kapasitas purwarupa dengan skala 1:1 pada dimensi 5 kali 2 meter dirancang, alat siap untuk diimplementasikan langsung di laut seperti di Ocean Cleanup untuk menyaring mikroplastik dengan kapasitas 2.976 liter per hari dengan sampah plastik yang disaring dapat mencapai 85 juta ton. Sampai implementasi purwarupa penyaring mikroplastik di laut ini dapat membantu mewujudkan poin 14 SDGs tentang pelestarian dan keberlanjutan samudra dan lautan, serta sumber daya kelautan untuk pembangunan keberlanjutan.
Menjaga laut adalah menjaga masa depan kita semua. Terima kasih. Mungkin mohon maaf sebelumnya Pak, ini terjadi not responding pada share screen layar kami. Jadi sempat macet tadi. Ya. Mungkin sekian dari kami untuk presentasi Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi pas 10 menit dan juga tadi ada beberapa kendala-kendala. Ada beberapa kendala-kendala, mohon maaf Pak. Baik, untuk selanjutnya sesi pertanyaan bisa dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Mbak Dian, Mas. Ini semuanya memang nggak bisa, tidak bisa on kamera? Ini Mohon maaf Pak, tadi ada kesalahan setting di kamu. Ya. Oh ya, saya menunggu-nunggu sejak tadi ya. Mbak Dian ini mana gitu ya. Ya, suaranya udah kayak penyiar radio tapi nggak kelihatan mukanya ya. Ya, oke. Pak Dani ini setia ini ya. Selalu ketemu setiap kali timnas Pak Dani. Hebat. Mantap. Keren ya, bagus tadi. Saya mencatat ini ya, aspek ipteknya kuat ya. Aspek ipteknya itu kuat sekali tadi saya lihatnya. Jadi di bagian depan itu. Kemudian juga cuma ada problem-problem teknis ya, nanti gampang lah itu bisa diatasi ya, problem-problem teknis tadi. Kemudian ini tadi, maaf, yang sudah dicoba dengan prototipe yang Gen 2 tadi, ini kapasitasnya berapa liter tadi, Mas? Izin menjawab Pak, jadi untuk Gen 2 sendiri masih 3.600 liter per harinya. Jadi yang 2 juta. 3.600 ya. Iya, Pak. 3.600 itu airnya dialirkan dengan caranya gimana itu? Izin melengkapi Pak. Tadi mohon maaf itu untuk potensi pengembangannya. Namun kalau pada saat pengujiannya itu alatnya di kapasitas airnya itu 3,5 liter dan dialirkan dengan menggunakan pompa itu Pak. Kecepatan untuk debit airnya 150 liter. Izin mungkin untuk menampilkan share screen-nya Pak, spesifikasinya. Iya. Jadi untuk prototipenya percobaannya di 3,5 liter ya, sekarang ya udah dicoba ya. 3,5 liter. Kemudian cara masukin airnya di pompa ya, pakai pipa. Kalau pipanya itu ukurannya berapa mana ini? Diameter pipa 8 mili ya. 8 mili, debitnya 150 liter per jam. Oke, baik. Kalau seperti ini yang akustik ini ada nggak perbedaan efeknya terhadap jenis air? Ya, izin jawab Pak. Jadi untuk pengaruhnya itu ada Pak jadi kan untuk acoustic Fox itu dia ada pengaruh dari massa jenis air. Jadi untuk pengujian kami ini memang masih menggunakan air biasa, tidak memperhitungkan kondisi langsung dari faktor-faktor luar lain seperti densitas air laut nantinya dan mungkin ada pengaruh suhu dan sebagainya. Tapi kalau untuk itu dapat disesuaikan dengan perhitungan frekuensi yang dibangkitkan. Kan kalau dari alat kami ini, ketika pada tahap rupa ini, frekuensi yang dibangkitkan baru 5.733 Hz, itu dihitung dengan persamaan berikut, Pak. Nah, kalau untuk... sekarang pakai frekuensi berapa, Mas? 5.733 Hz, Pak. 5.733 Hz ya? Ya, 5.000. Nah, 5,7 ya berarti ya? Oh iya, Pak. 5,7 kHz. 5,7 kilo ya. Oke. Kemudian? Jadi untuk faktor-faktor itu nantinya ketika diimplementasikan langsung ke laut itu
faktor yang dipengaruhi yaitu nilai C-nya ini Pak. Jadi nanti nilai frekuensinya itu dapat disesuaikan dengan densitas air laut seperti itu. Oke, ya. Eh, 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 Kira-kira kalau itu kemudian kita coba dengan air laut, karena tadi kan konteksnya kita memang objeknya air laut ya, betul ya? Kan kita mau bersihin mikroplastiknya di laut ya, bukan di sungai kan ya? Nggih, Pak. Ya, di laut. Ya, potensinya di lautan, Pak. Potensinya kan di lautan tadi ya, background-nya kan yang disampaikan di lautan itu kemudian kira-kira kalau dengan ini ya teori yang ada ini perlu perlu berapa dibuat, tadi kan Anda akan melakukan adjustment di frekuensi misalnya, di frekuensinya itu menjadi kira-kira berapa, kan faktornya mungkin tadi apa ya, ada massa jenis, kemudian ada kecepatan juga ya, kecepatan aliran begitu ya. Nah ini sudah ada Anda punya kira-kira desain ya, perkiraan hitungan gitu, Mas Mbak? Terima kasih Pak. Untuk perhitungannya sendiri kami masih belum, tapi kami sudah melakukan perhitungan jika alat kami diuji cobakan dengan menggunakan air dari air laut sendiri. Karena kemarin terhalang PPKM juga, jadi variasi yang digunakan masih sebatas jenis dari mikroplastiknya tanpa melakukan variasi dari beberapa jenis air, misalnya air laut, air laundry, ataupun air keran yang awalnya ingin kami coba. Tapi untuk speknya sendiri ketika diimplementasikan di lautan, kami belum memperhitungkannya seperti loudspeaker yang harus ada, pipanya seberapa besar, tapi seharusnya dari persamaan acoustic cost nantinya bisa diperhitungkan baik dari massa jenis atau compressibilitas masing-masing mikroplastik dengan berbagai jenisnya, lalu juga dengan densitas dari air laut sendiri dan juga dari besar pipa ketika dilakukan scale up begitu Pak. Oke, baik ya. Surabaya kan dekat sama laut ya, kenapa nggak ngambil air laut kemarin ya? Ya oke, kan kalau air laut mungkin nanti kan sudah Ini, banyak Pak, tuh. Jadi pertama kami kan ingin melakukan untuk uji coba air laut dan uji coba air laundry. Tapi kan partikel dari air laut itu mesti banyak gitu. Jadi harus dilakukan pengujian pada skala lab menggunakan mikroskopik gitu. Tapi terkendala itu. Jadi kemarin kami menggunakan air keran biasa dengan sengaja menambahkan partikel mikroplastik sebagai pengotor sehingga nantinya hasilnya itu dapat dilihat secara kasat mata dan mudah untuk diperhitungkan efisiensinya. Oke. Ya, ketika partikel mikroplastik itu berada di air laut dan di air biasa, ini ada apa namanya Mbak ya? Dia punya perilaku yang berbeda nggak sehingga berpengaruh kepada treatment untuk memisahkan itu, untuk mengarahkan tadi. Kalian berapa orang sih? Berempat, Pak. Berempat. Coba yang lain dong. Izin menjawab. Untuk densitas dari airnya sendiri itu berpengaruh terhadap gaya yang harus dihasilkan sesuai dengan persamaan acoustic force. Ya. Oke. Artinya kalau itu ada partikel mikroplastik di air biasa, air tawar, kemudian di air laut, itu mana yang lebih sulit atau butuh energi yang lebih besar yang mana? Di air laut, Pak. Air laut, oke, Air laut ya. Nah ini yang saya langsung saran saja ya. Saran saja, saya bisa masukkan aja. Saran saya adalah karena kan karakteristik PKM KC itu kan memang
sudah prototipe yang potensi manfaatnya itu sudah jelas gitu ya. Kemudian potensi implementasinya juga kuat begitu. Nah, sehingga ini sudah dilakukan, baru dilakukan di air tawar, maka saran saya adalah Anda siap dengan hitungan gitu ya. Jadi bahwa oke, kalau air laut itu begini ada partikel kan tadi, makanya saya coba explore Anda kan, kalau mikroplastiknya dicampur ke air laut kan itu lebih susah tuh kan gitu ya, lebih susah untuk disaring gitu ya, susah dipisahkan gitu, sehingga nanti perlu berapa, tadi kan Anda bicara misalnya perlu energi yang lebih besar, perlu apalagi ya, tadi frekuensinya perlu dinaikkan misalnya begitu nanti kemudian. Nah, ini saya rasa bagus untuk Anda siapkan kalau nanti Anda ada misalnya ada seperti itu. Kalau PowerPoint ini sudah dikumpul belum? Sudah disubmit ya? Masih dilengkapi lagi. Oh, masih bisa dilengkapi ya? Oke. Bolehlah nanti monggo mungkin bisa diskusi juga dengan Pak Dhani ya. Jadi kalau ide saya itu adalah karena tadi dicobanya itu ini masih di air, nah ini menjadikan aspek implementasinya itu menjadi berkurang gitu ya. Ya, gimana? Soalnya dari kami sendiri itu ini Pak, menyampaikan bahwa TKT-nya memang masih di skala 4, jadi hanya di sebatas skala lab begitu Pak. Skala lab ya, nggak apa-apa. Pengujiannya itu kan sekarang ada di skala lab ya, tapi ingat bahwa karakteristik PKMKC, saya khawatir nanti meskipun ini sudah ada bentuknya ya, nanti saya khawatir ada juri yang punya pendapat bahwa oh ini lebih kelihatan di riset ini gitu. Ya kan beda ya. Aspek kalau PKM riset itu kan memang eksplorasi. Nah itu maka caranya adalah ide saya itu agar ini kita kuatkan, memang kita tonjolkan di KC-nya itu adalah paling tidak kalau memang tadi ini ada masih melakukannya di skala lab, nggak apa-apa, tapi Anda siap dengan desain yang memang itu skalanya itu adalah skala benar-benar gitu, skala yang pakai air laut gitu, sebagaimana problem yang kita mau angkat gitu. Karena kan tadi sejak awal kan kita ngangkat permasalahannya itu kan air laut gitu ya, air laut gitu, sehingga mungkin Anda bisa ya siapkan ya hitungan atau apa tadi yang pertanyaan tadi kan Anda jawab frekuensinya perlu di-adjust, kemudian nanti di gini dan lain sebagainya tadi. Nah itu saya rasa bagus bisa menguatkan lagi bahwa memang meskipun sekarang ini pengujiannya masih di lab dengan menggunakan, karena di lab pun juga bisa sebetulnya kan menggunakan air laut kan bisa sebetulnya ya. Nah, tapi karena kita masih menggunakan air tawar sehingga alangkah baiknya kalau itu. Bagaimana kalau kita air tawar ini terus bagaimana alatnya itu dihitung di secara teori, secara hitungan itu bagaimana gitu. Ini menguatkan aspek PKMKC-nya agar nanti kita tidak dinilai bahwa ini malah condong ke riset begitu misalnya ya, karena kita kuatkan di aspek prototipe yang itu memang sesuai dengan permasalahan latar belakang yang kita angkat. Gimana gitu kira-kira Mbak? Ya, dapat dipahami Pak. Ya bisa ya. Sangat besar masukan. Terima kasih Pak Selamat. Mungkin ada lagi tanggapan untuk kami Pak? Ini saja ya, tadi sempat saya minta, tapi nanti pastikan ini anggotanya 5 orang kan, 4 orang ya. Nah 4 orang nanti pastikan bisa berbagi ketika ini ya, ketika tanya jawab, karena poinnya besar itu ya, pemahaman gagasan sama kontribusi anggota itu kan 30% tuh. Ya nanti silahkan berbagi, bisa saling melengkapi, jadi kelihatan diskusinya aktif gitu ya, langsung
nggak apa-apa, saut-sautan gitu nggak apa-apa. Ya tentu dengan ya diatur saja yang bagus lah gitu, diatur yang bagus sehingga kelihatan kalian keempat-empatnya tuh kompak semuanya memahami dari topik yang kita buat ini gitu ya. Jadi itu tadi kalau saya lihat spek ipteknya kuat, kemudian ada prototype ya, prototype sama itu aja sih disiapkan untuk itu, untuk yang pakai air laut ya. Oke. Mungkin izin mereview Pak. Ya. Jadi dari masukan Pak Slamet, kami lebih fokuskan lagi tentang implementasi kepada lautnya. Bagaimana spek alat kami jika nanti diimplementasikan di laut untuk menunjang keunggulan PKMKC yang kami bawakan agar tidak terlalu kuat iptek dan jatuh ke RI gitu Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak untuk masukan yang luar biasa Pak Slamet. Saya kembalikan ke tim KSN. Baik, terima kasih untuk untuk Mas Arklaus dan tim. Dan terima kasih Pak Dani. Selanjutnya Pak, ini terakhir Pak, ini dari tim Pak Alif lagi. Ini ada tim dengan sheet ke-7 Pak. Nah, ini dengan judul Sistem Pendeteksi Kelelahan berbasis detak jantung dan kedipan mata dilengkapi dengan email dan buzzer guna meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan. Bisa dinilai pada sheet ke-7 yang telah saya update tadi Excel-nya. Dan di sini sudah ada laporan akhir. Mungkin laporan akhirnya tadi sempat ketukar dengan yang puguh itu Pak, yang drone. Itu yang tadi harusnya punyanya ini Pak. Oke Pak. Untuk yang tim punya saya malah keluarnya Vivi ini. Ya Pak, itu. Untuk timnya Mbak Vivi, apakah sudah bisa? Oh Vivi, bener ya? Oke Pak, benar itu Pak. Tadi kebalik. Oke. Iya Mbak Vivi. Sebelumnya, matur nuwun selamat masukannya. Terima kasih sudah Siap, kami catat. Pak Dani. Mantap Pak Dani. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Matur nuwun Pak Dani. Matur nuwun. Tadi sudah. Pak Slamet. Ini Pak Alif juga hadir. Oh Pak Alif ya. Ya Pak Alif. Assalamualaikum Pak Alif ya. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Slamet waktunya. Sebenarnya saya izin untuk share screen Pak. Apakah sudah terlihat? Masih proses. Nah, ini Pak Alif sudah terlihat. Baik, langsung mulai ya Pak. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami, tim PKMKC Institut Teknologi 10 November Surabaya, dengan Vivi Bella Kalista sebagai Ketua, Fadel Firnanda sebagai anggota 1, Rewila Fajar sebagai anggota 2, dan dosen pembimbing Pak Alif Wikarta. Tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien COVID-19 mengalami lebih banyak masalah tidur dan kelelahan fisik dibandingkan mereka yang tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19. 83% tenaga kesehatan Indonesia mengalami burnout syndrome selama masa pandemi COVID-19. Berbagai alat pendeteksi kelelahan sudah dikembangkan sebelumnya, seperti sistem deteksi kelelahan pengemudi berdasarkan pengukuran kedipan mata dan Magen H64 sebagai alat deteksi detak jantung. Dari alat pendeteksi kelelahan yang sudah ada, belum ditemukan alat yang fokus ke tenaga kesehatan. Alat tidak dilengkapi dengan peringatan atau hanya mendeteksi kelelahan saja, serta belum adanya integrasi antara alat berbasis detak jantung dan kedipan mata. Oleh karena itu, kami menawarkan inovasi berupa sistem pendeteksi kelelahan berdasarkan detak jantung dan kedipan mata dilengkapi peringatan email dan buzzer guna meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan. Untuk metode yang kami lakukan dimulai dari studi literatur, identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan sistem, perancangan prototipe, pembuatan prototipe, pengujian prototipe, pembuatan PCB dan case, serta pembuatan laporan.
Kelelahan adalah efek kumulatif yang terjadi ketika kurang tidur dan bertambahnya panjang shift selama beberapa hari berturut-turut. Pada PKMKC ini, dipakai indikator kelelahan berdasarkan detak jantung dan kedipan mata. Range detak jantung normal berkisar antara 60 sampai 100 ppm. Dalam kondisi tidur, detak jantung berada di bawah 60 ppm. Kondisi kantuk seseorang akan berpengaruh pada detak jantung seseorang. Di sisi lain, kedipan mata normal terjadi sepertiga detik. Microsleep adalah fenomena di mana seseorang mengalami tidur singkat dalam waktu beberapa detik, yang biasanya terjadi 3-5 detik. Microsleep dapat terjadi karena menatap layar secara terus-menerus. Produktivitas kerja. Dalam definisi yang paling sederhana adalah perbandingan antara output dan input. Ada banyak cara untuk mengukur produktivitas, salah satunya dengan banyaknya pekerjaan yang terselesaikan dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan. Sensor detak jantung yang dipilih memakai teknologi fotoplatismografi. Teknologi ini relatif sederhana, murah, dan portable. Fotoplatismografi terdiri atas dua komponen utama, yaitu optoelektronik sebagai sensor sebagai sumber cahaya untuk menyinari kulit, dan fotodetektor untuk mengukur variasi intensitas cahaya yang dipantulkan. Pendeteksian mata dilakukan dengan eye aspect ratio, yaitu perbandingan antara landmark vertikal dengan jarak landmark horizontal pada mata. Setiap mata diwakili oleh 6 XY koordinat, mulai dari sudut kiri mata dan kemudian bekerja searah jarum jam di sekitar daerah mata. Eye aspect ratio cenderung konstan saat mata terbuka, tetapi akan turun dengan cepat ke 0 saat kedipan mata terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Agar sistem mendeteksi kelelahan dapat diaplikasikan dengan baik kepada tenaga kesehatan, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti penggunaan aksesoris serta jarak wajah ke layar monitor yang akan mempengaruhi penentuan batas nilai eye aspect ratio. Selain itu, perlu diperhatikan juga desain yang portable serta praktis agar dapat digunakan dan tidak menghambat tenaga kesehatan ketika bekerja. Untuk itu, dilakukan perancangan sistem baik dari segi software maupun hardware. Dari segi software, perancangan sistem pendeteksi kelelahan berbasis detak jantung dimulai dengan input sinyal analog detak jantung, dilanjutkan dengan proses kalkulasi bit per menit, dan dilanjutkan dengan pengiriman email ketika kondisi kelelahan terdeteksi. Sedangkan untuk sistem pendeteksi kelelahan berbasis kedipan mata, dimulai dengan input koordinasi titik-titik mata, dilanjutkan dengan proses kalkulasi eye aspect ratio, dan dilanjutkan dengan pengiriman email ketika kondisi kelelahan terdeteksi. Untuk algoritma sistem berbasis detak jantung, sensor detak jantung mengirimkan sinyal fotoplatismografi ke mikrokontroler yang akan mengkonversi gelombang analog ke digital. Ketika nilai detak jantung berada di luar rentang 60 hingga 100 beat per menit, program mulai menghitung waktu. Jika detak jantung abnormal lebih dari 5 detik, Node MCU memerintahkan buzzer untuk bergetar serta mengirimkan email. Sedangkan untuk algoritma sistem berbasis kedipan mata, kamera dinyalakan. Lalu program pada mikrokontroler diluncurkan untuk melakukan deteksi wajah dan mata. Nilai aspek rasio akan dihitung. Ketika nilai aspek rasio kurang dari 0,32, program mulai menghitung frame, dan ketika frame lebih dari 15 frame, Raspberry Pi akan memerintahkan buzzer untuk berkertas serta mengirimkan email. Dari segi hardware, komponen sistem deteksi kelelahan berbasis detak jantung terdiri atas sensor detak jantung Max 30102 sebagai input, Node MCU ESP8266 sebagai mikrokontroler atau otak dari sistem, serta buzzer dan OLED sebagai output. Sedangkan komponen hardware dari sistem mendeteksi kelelahan berbasis kedipan mata terdiri atas kamera Logitech C270 sebagai input, Raspberry Pi 3B Plus sebagai mikrokontroler, serta buzzer sebagai output. Selanjutnya dilakukan perancangan prototipe, dirancang case untuk sistem mendeteksi kelelahan berbasis detak jantung dan kedipan mata. Berikut merupakan komponen yang berada dalam case sistem mendeteksi kelelahan berbasis detak jantung. Selanjutnya berikut terdapat juga tata letak komponen dalam sistem mendeteksi kelelahan berbasis kedipan mata. Setelah proses perancangan prototipe, lakukan pembuatan prototipe sampai pada tahap minimum viable product, di mana dibuat fitur-fitur ini, produk dapat memungkinkan untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Dalam menentukan peletakan sensor, dilakukan pengujian akurasi sensor pada 4 posisi peletakan sensor, yaitu ujung jari, daun telinga, dahi, serta pergelangan tangan, yang kemudian dibandingkan dengan margin H64 Fitness Tracker untuk mengukur tingkat keakurasian. Dipilih peletakan sensor pada pergelangan tangan dengan mempertimbangkan tingkat akurasi yang tidak jauh berbeda dengan peletakan lainnya, namun dirasa paling nyaman dan untuk digunakan kepada tenaga kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vivi Bella Kalista. Pengujian juga dilakukan untuk sistem mendeteksi kelelahan berbasis kedipan mata.
Berdasarkan pengujian, aspek rasio tanpa aksesoris dan dengan kacamata sebesar 0,2, dengan masker 0,3, dengan masker dan kacamata 0,32. Karena petugas kesehatan menggunakan masker dan kacamata saat bekerja, maka aspek rasio 0,32 digunakan pada prototipe final. Selanjutnya dilakukan pembuatan case yang dilakukan dengan 3D printing dengan bahan polyarctic acid. Selanjutnya dilakukan perakitan prototipe final untuk berbasis detak jantung dan kedipan mata. Berikut merupakan video demo prototipe berbasis detak jantung. Seperti yang dilihat, bit per bitnya ditampilkan pada layar OLED secara real-time. Berikut merupakan video demo sistem pendeteksi kelelahan berbasis kedipan mata. Nilai aspek rasio dihitung secara real-time di pojok kanan atas. Pada saat mata tertutup lebih dari 5 detik, maka buzzer akan berbunyi. Selanjutnya, dilakukan kuesioner untuk mendapatkan pendapat dari tenaga kesehatan. Perbandingan produktivitas saat bekerja tanpa sistem pendeteksi kelelahan dengan sistem pendeteksi kelelahan. Produktivitas tanpa sistem pendeteksi kelelahan, pekerja mengalami kurang produktif, cukup produktif, dan sangat produktif ketika mengalami kelelahan. Namun, setelah pemakaian sistem, tenaga kesehatan tidak lagi mengalami kurang produktif saat mengalami kelelahan, dan semuanya berubah menjadi cukup produktif atau sangat produktif dengan mengambil istirahat ketika diperingati oleh buzzer dari sistem pendeteksi kelelahan yang dibuat. Sistem pendeteksi kelelahan yang dibuat memiliki penempatan sensor pada pergelangan tangan dengan akurasi 82% dengan nilai aspek rasio 0,32 untuk pemakaian masker dan kacamata. Dengan penggunaan sistem pendeteksi kelelahan, produktivitas tenaga kesehatan dapat meningkat. Perbandingan sistem pendeteksi kelelahan yang dibuat dengan jurnal atau penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel. Sistem pendeteksi kelelahan memiliki peringatan buzzer, peringatan email, menyediakan track record, dan dapat digunakan baik saat bergerak maupun diam. Keunggulan sistem pendeteksi yang dibuat yaitu peringatan buzzer bagi pengguna, peringatan email bagi pengawas, track record kelelahan, manajemen jam dan beban kerja, serta keberlangsungan setelah pandemi. Potensi pengembangan untuk kedepannya dapat berupa pengembangan desain case dan tingkat akurasi alat, bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit untuk uji coba alat, bekerja sama dengan industri terkait untuk komersialisasi alat, dan pembuatan aplikasi yang terintegrasi dengan alat. Potensi kebermanfaatan berupa manajemen waktu dan beban kerja serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk presentasinya 9 menit 20 detik. Baik, selanjutnya bisa saya serahkan ke Pak Slamet. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Vivi, Mas Fadel, dan Mbak Rawila ya. Baik, oke. Kita coba diskusikan ya untuk program yang sudah Anda kerjakan ini ya. Bukan selamat dulu ya. Oke, baik, yang pertama. Ini ketika Anda melakukan di awal-awal, Anda kepikiran ada permasalahan ini Anda melakukan nggak ada tahapan namanya user requirement analysis? Ada nggak tahapan itu, Mas? Analisis kebutuhan pengguna. Kalau kita, ya silakan. Izin menjawab untuk itu ada Pak di bagian identifikasi kebutuhan pengguna. Oke, identifikasi kebutuhan pengguna. Masker dan kacamata
mana ini? Jarak 40-70 portable praktis. Oke. Nah, dari identifikasi kebutuhan pengguna ini maksudnya apa ini? Oh, maksudnya menggunakan masker dan kacamata gitu ya, nakesnya. Iya, Pak. Benar. Oke. Kemudian dari sini ini kesimpulan apa yang Anda bisa ambil, Mbak Mas, alat yang digunakan itu sebaiknya seperti apa atau akan kita desain seperti apa begitu? Baik, Pak. Untuk yang pertama mengenai masker dan kacamata itu adalah aksesoris yang dikenakan untuk tenaga kesehatan dan dengan adanya aksesoris tersebut untuk alat pendeteksi kelelahan kita kan ada dua, yaitu untuk kedipan mata sama detak jantung. Nah, dari situ dari adanya analisa kebutuhan bagian masker dan kacamata ini digunakan untuk penentuan eye aspect ratio 0,32 yang akan digunakan untuk mendeteksi kelelahan berbasis kedipan mata, Pak. Kemudian ada jarak 40-70 itu karena tenaga kesehatan bagian administrasi yang menatap layar komputer ketika bekerja. Jadi untuk masker dan kacamata serta jarak 40-70 cm digunakan tenaga kesehatan yang keadaannya dalam diam, sedangkan untuk portable dan praktis digunakan untuk tenaga kesehatan yang beraktivitas atau bergerak. Oke, jadi artinya kalau dari kondisi seperti ini, Anda harus mendesain alatnya itu seperti apa? Tadi kan saya lihat misalnya alat Anda kan ditaruh di lengan ya tadi ya, Mbak ya? Iya, Pak, benar, Pak. Ditaruh di lengan. Nah, itu hasil dari identifikasi kebutuhan pengguna enggak? Ya, Pak. Jadi untuk pemilihan sensor yang berbasis detak jantung itu kenapa diletakkan pada bagian lengan, karena dari beberapa pengujian yang dilakukan karena karena untuk peletakan sensor tersebut ada yang pada jari, ada yang pada telinga, dan menurut analisa kami yang paling tepat untuk digunakan saat tenaga kesehatan bergerak itu adalah di bagian lengan, Pak. Karena kalau di bagian yang lain cukup mengganggu. Ya, oke. Baik ya, jadi tadi kan kalau yang kenapa ditaruh di lengan itu kan hubungannya mau ukur detak jantung ya, betul ya? Detak jantung ya. Jadi Iya, Pak. oke. Ini karena kan kita harus pertimbangkan betul kan aspeknya itu adalah aspek implementatif ya. Jadi kalau KC itu kan karakteristiknya memang ada ide baru yang sebelumnya belum pernah dibuat. Kemudian dia memang ada prototipe, ada barangnya, dan itu punya aspek implementasi yang tinggi gitu ya. Nah sehingga kalau tadi bentuknya dengan besar seperti itu, nah ini kan nanti aspek implementasinya kan jadi masa membawa segede itu kan enggak mungkin ya. Kemudian kan juga kalau kita sekarang tahu sudah banyak sekali smartwatch ya atau apa yang pakai saya misalnya ini kan jam tangan aja gitu ya. Jam tangan yang di situ ya kalau jam tangan enak kan ini kecil kan gitu ya. Nah, ini sudah bisa deteksi detak jantung kan gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu dibuat apa ya rasional ya. Kalian perlu menjelaskan itu rasional sehingga nanti memang alatnya ini implementatif gitu. Nah, kemudian ada satu lagi ya tentang ini kalau tadi saya lihat Anda kan mau fokusnya kan pada nakes gitu ya. Pada nakes. Deteksi kelelahannya itu pada nakes. Nah, nakes kalau pada nakes ini artinya kalau kita bicara skema KMKC, ini yang barunya itu adalah alatnya pendeteksi detak kelelahan dengan basis detak jantung dan kedipan mata atau nakesnya. Apa Mbak Mas? Yang baru itu, yang Anda klaim ada sesuatu yang unik ya, ide Anda unik itu unik itu adalah ide deteksi kelelahannya alatnya itu atau nakesnya yang unik.
Saya ingin menjawab, Pak. Jadi Ya, untuk silakan. ide barunya itu sendiri, dari segi alat sebelumnya, kebanyakan yang kami baca dari jurnal sebelumnya itu dalam mendeteksi detak jantung itu terbatas pada satu buah sensor, sedangkan kami melakukan integrasi antara dua, yaitu dari kedipan mata dan detak jantung. Selain itu, yang lebih inovatif lagi yaitu pada tahap implementasi, di mana untuk implementasi sensor untuk mendeteksi kelelahan sebelumnya dibataskan kepada seperti driver untuk mengatasi kecelakaan di jalan, atau supir-supir truk biasanya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan tidak ada yang berfokus untuk tenaga kesehatan. Oke, baik. Ya, coba nanti ini ya. Jadi saya kalau alat tadi Anda sampaikan ada pakai 2 sensor misalnya gitu ya. Nah, ini harus ada explore lagi. Apakah memang perlu pakai 2 sensor? Nah, itu ya. Karena detak jantung itu kan alatnya sudah banyak, jam tangan sudah banyak dijual, kedipan mata itu risetnya banyak sekali risetnya gitu ya. Jadi Anda perkuat lagi di bagian mana KC-nya itu, karena KC itu kan sesuatu yang ada keunikan yang belum pernah ada gitu ya. Kalau ini memang dikhususkan pada nakes misalnya ya, maka apa yang khusus untuk nakes gitu? Nah, khususnya apa sih nakesnya itu? Tadi saya pikir misalnya, oh dia ditaruh di kacamata misalnya kan, tapi kan nggak bisa ngelihat ya. Apalah itu ya. Jadi intinya ada coba dieksplor lagi penguatan di KC-nya itu pada apa? Apakah pada teknologinya? Kalau teknologi basis detak jantung dan kedipan mata, coba dilihat lagi di mananya yang berbeda, gitu ya. Kalau pada nakes memang khusus, oh highlight-nya pada nakes apa yang berbeda yang khusus untuk di nakes itu, gitu. Ini coba untuk diperkuat lagi. Termasuk juga kenapa tadi saya tanyakan tentang identifikasi kebutuhan pengguna, mengapa dikirim email, gitu kan? Nah ini apa alasannya dikirim email, Mbak, Mas? Kenapa notifikasinya kok lewat email? Pak izin menjawab, kenapa kok dikirimkan email? Jadi untuk output kita kan itu berupa buzzer dengan email. Untuk buzzernya itu sendiri itu digunakan untuk pengguna yang memakai secara langsung, sedangkan untuk email itu digunakan untuk sebuah manajemen atau pengawasnya. Jadi dari email tersebut pihak manajemen dapat diberikan sebuah track record kelelahan, sehingga dari track record kelelahan tersebut akan diberikan kepada anggota atau tenaga kesehatan tersebut, supaya dengan adanya track record email tersebut, tenaga kesehatan bisa memperbaiki performa kinerjanya untuk kedepannya. Ya, oke. Ya, oke. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ya, karena tadi kalau untuk email ya, kalau untuk penggunanya sendiri email kan nggak butuh. Nanti harus ngecek email lagi, udah keburu ngantuk kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk record, udah ada buzzernya untuk record, nah itu dimungkinkan yang seperti itu. Baik. Oke, ini sudah saya berikan catatannya. Nanti saran saya yang paling mendasar tadi ya untuk aspek penguatan kekhasan dari PKMKC itu ya. Kekhasan dari KC, ada keunikan ide yang itu memang betul-betul berbeda dengan yang lain. Ya, itu yang coba nanti itu dieksplor. Itu yang saran paling besarnya adalah itu ya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ada sesuatu yang disampaikan, Mas, Mbak? Tidak ada. Baik. Kalau Cukup tidak ada seperti. mungkin Oke. cukup ya. Oke. Pak Putu. Sudah hampir jam 12. Ya, jadi mungkin dari kami cukup, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas hampir pertanyaan 4 serta jam. saran untuk. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ya, Oke, matur semangat nuwun, ya, Pak Mbak Alif Vivi dan dan tim. kawan-kawan. Ya, Pak Alif oke. ya. Ya. Baik, Terima kasih izin Pak Selamat, Pak Putu. Oke, Matur terima nuwun. kasih. Matur nuwun, Pak Alif. izin stop record.